keimanan seorang muslim ada 4. Yang pertama yaitu memenuhi janji, yang kedua mensyukuri nikmat, yang ketiga memelihara lisan, dan yang keempat yaitu menutupi aib orang lain. Secara garis besar dinul Islam terbagi menjadi 3, yaitu 1. Akidah, yaitu pokok ajaran 6 rukun iman. Yang kedua yaitu syariah, yaitu pokok ajaran 5 rukun Islam. Yang ketiga yaitu akhlak, yaitu etika atau moralitas hidup manusia yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. B. Janji dibagi menjadi 2, yaitu 1. Janji kepada Allah yang mana telah dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 172 bahwa setiap bayi pertama kali ditiupkan ruhnya Allah mengambil kesaksian, yaitu setiap manusia akan mengimani Allah dan hari akhir. Contoh memenuhi janji kepada Allah. Rina sakit selama berminggu-minggu. Dalam doanya ia berjanji kepada Allah, ya Allah, jika aku sembuh, aku akan selalu menunaikan sholat tiap waktu dan bersedekah kepada orang miskin. Setelah sembuh, Rina menepati janjinya. Ia tidak pernah meninggalkan sholat dan setiap bulan menyisihkan uang untuk sedekah. Yang kedua, janji kepada sesama manusia, yaitu janji yang dibuat dan disepakati baik pribadi maupun lembaga atau pihak lain. Contoh memenuhi janji kepada sesama manusia. Dani meminjam buku pelajaran dari Raffi dan berjanji mengembalikannya dalam seminggu. Saat seminggu berlalu, Doni menepati janjinya dengan menyerahkan buku itu kembali kepada Raffi. Raffi senang karena Doni memegang janji dengan baik. Yang C. Balasan memenuhi janji, yaitu mendapat predikat muttaqin, menjadi sebab datangnya keberhasilan, menghindari pertumpahan darah. Yang kedua yaitu mensyukuri nikmat. A. Syukur yaitu membuka atau menampakkan lawan kata syukur, yaitu kufur, berarti menutup itu menyembunyikan. B. Nikmat, pemberian atau anugerah, kebaikan atau kesenangan yang diberi pada manusia, dan nikmat terbesar adalah iman dan Islam serta sehat walafiat. Contoh syukur yaitu Andi belajar keras untuk ujian dan akhirnya mendapat nilai bagus. Ia mengucapkan alhamdulillah dan langsung menelepon orang tuanya untuk mengabarkan kabar baik itu. Sebagai bentuk syukur, ia berjanji akan terus belajar. Contoh kufur yaitu pada ulang tahunnya Sari mendapat hadiah berupa sebuah buku temannya Rani, namun Sari itu tidak senang dan berkata dengan sinis, "Cuma buku, aku maunya boneka." Rani pun berasa sedih, lupa bahwa hadiah adalah tanda kasih sayang, bukan doa harga amanat. Jangan meremehkan pemberian orang lain, hargailah nikmat yang kita terima. Contoh nikmat yaitu setelah seminggu sakit, Raka akhirnya sembuh. Ia merasa sangat bahagia bisa kembali ke sekolah dan bermain bersama teman-temannya. Dalam hatinya mengucapkan alhamdulillah karena sehat adalah nikmat yang luar biasa. Raka pun bertekad untuk menjaga kesehatan dengan memakan makanan bergizi dan rajin berolahraga. Amanat, kita harus bersyukur atas nikmat sehat dan menjaga dengan baik. Yang C. Imam Ghazali membagi syukur menjadi 3, yaitu 1. Ilmu, yang kedua hal atau keadaan, yang ketiga adalah amal atau ibadah. Yang ketiga yaitu memelihara lisan. A. Lisan atau ucapan dari mulai kita harus benar-benar jangan sampai tergelincir yang akhirnya membuat kesalahan. Sebagai muslim yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali menjaga lisannya dalam keadaan apapun, lisan yang tidak pada tempatnya akan mengakibatkan 3 hal, yaitu 1. Fitnah, yaitu perkataan bohong atau tuduhan tanpa dasar kebenaran yang disebarkan dengan tujuan menjelekkan nama. Contoh dari fitnah yaitu di sebuah sekolah difitnah telah mencontek saat ujian oleh temannya karena dengan nilai bagus yang ia peroleh, kabar itu cepat menyebar hingga guru memanggil Dini. Setelah diperiksa ternyata Dini tidak bersalah dan fitnah itu terbongkar. Teman-temannya menyesal karena percaya pada fitnah, sedangkan Dini belajar untuk tetap sabar menghadapi ujian hidup.
Yang kedua yaitu ghibah, yaitu membicarakan keburukan aib seseorang di belakangnya tanpa sepengetahuan meskipun apa yang dikatakan itu benar. Contoh ghibah yaitu Ani dan Siti sedang duduk bersama, lalu Ani berkata, kamu tahu gak, Ita itu kalau di kelas suka banget tidur, gak pernah mengertiin guru, padahal ia tidak ada di situ, dan apa yang Ani katakan memang benar, tetapi tetap termasuk ghibah karena membicarakan keburukan Ita tanpa sepengetahuannya. Contoh dari bukan yaitu di sekolah, Lala kehilangan pulpen kesayangan karena kesal. Ia berkata kepada teman-temannya, pasti pulpenku diambil oleh Dina. Soalnya tadi aku lihat di dekat mejaku, padahal Dina tidak pernah mengambil pulpen itu. Kabar tersebut menyebar dan banyak yang menjauhi dia. Sebenarnya hari itu kemudian Lala menemukan pulpen itu di dalam tas sendiri. Ia menyesal karena telah menuduh Dina. Keempat yaitu menutupi aib orang lain. Aib yaitu celah atau cacat atau kekurangan seorang yang jika diketahui orang lain akan membuatnya malu dan merusak hanya dirinya. Baik yang bersifat fisik, kolikul maupun perilaku kuliah. Macam-macam aib ada dua, yaitu aib zahir. Aib yang tampak adalah celah atau kekurangan yang bisa dilihat atau diketahui secara langsung oleh orang lain melalui pengamatan yang teliti, baik pada barang maupun pada diri manusia. Contoh menutupi aib zahir. Suatu hari Andi melihat sahabatnya Budi terjatuh di lapangan dan celananya sobek hingga terlihat auratnya. Beberapa teman mulut tertawa dan menunjukkan unjuk. Tapi Andi segera berlari mendekat Budi, pergi ke tempat agar tidak jadi bahan ejekan. Budi merasa sangat bersyukur karena Andi mempermalukannya depan orang banyak. Yang kedua yaitu aib batin atau tersembunyi adalah aib yang tidak terlihat secara jelas atau tidak dapat permukaan seperti beras yang dicampur. Contoh aib batin atau tersembunyi, Lani mengetahui bahwa sahabatnya Santi sedang kesulitan membayar uang sekolah karena orang tuanya mengalami masalah keuangan. Santi bercerita padanya dengan penuh rasa takut jika teman-temannya lain tahu. Lani berjanji tidak akan membocorkannya, bahkan ia diam-diam membantu mengumpulkan uang dari hasil tabungannya untuk meringankannya beban Santi. Berkat sikap kami aib, sahabatnya tetap terjaga, persahabatan mereka semakin kuat. Yang ketiga yaitu aib media sosial, yaitu aib yang berada dalam media sosial yang harus disembunyikan dan tidak boleh disebarluaskan. Contoh dari aib media sosial yaitu Raffi melihat temannya Dani tidak sengaja mengunggah foto yang memalukan di media sosial. Beberapa teman menertawakan foto itu. Raffi segera mengirim pesan pribadi kepada Dani agar segera menghapusnya sebelum banyak orang yang melihat. Ia juga meminta teman-teman untuk tidak menyebarkan foto tersebut. Berikut ranti aib dan tidak semakin viral. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.